warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Apriliandita dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, dari kelas Manajemen 25A. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk menyucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang apabila harta tersebut telah mencapai nisab atau batas minimum dan haul atau masa kepemilikan 1 tahun hijriyah. Dasar hukum zakat fitrah dan zakat mal. Dasar hukum zakat fitrah yang pertama ada Al-Quran. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebut zakat fitrah, perintah umum tentang zakat fitrah mencakup kewajiban zakat fitrah. Di antaranya yang berbunyi, sungguh-sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan berzakat dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Quran Surat Al-A'la ayat 14-15. Ayat ini oleh para ulama ditafsirkan juga sebagai isyarat kewajiban zakat fitrah pada akhir Ramadan sebagai bentuk penyucian diri sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang kewajiban zakat fitrah yang berbunyi, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 syah dari kurma atau gandum kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang hikmah dari zakat fitrah yang berbunyi, zakat fitrah itu sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ijma ulama. Para ulama dari 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabali sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Yang keempat yaitu waktu penetapan. Zakat fitrah ditetapkan pada tahun kedua Hijriah bersama dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Lanjut ke dasar hukum zakat mal. Yang pertama ada Al-Quran. Dasar hukum dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu perintah umum untuk menunaikan zakat, yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, kewajiban zakat sebagai rukun Islam, yang berbunyi, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, hak orang miskin dalam harta orang kaya, yang berbunyi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyah ayat 19. Dasar hukum yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, zakat sebagai rukun Islam. Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kewajiban atas harta. Tidak ada kewajiban zakat atas harta sampai genap 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Dasar hukum zakat mal yang ketiga yaitu ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa zakat mal hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimum, dimiliki selama haul atau 1 tahun hijriyah, dan berkembang atau dapat bertambah nilainya. Perbedaan objek zakat fitrah dan zakat mal. Objek zakat fitrah adalah diri pribadi setiap muslim, bukan harta yang dimiliki. Artinya, kewajiban zakat fitrah berdasarkan keberadaan seseorang sebagai seorang muslim yang hidup saat Idul Fitri, bukan berdasarkan kekayaan. Contohnya, seseorang memiliki 4 anggota keluarga, suami, istri, dan 2 anak. Maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 4 orang, masing-masing 2,5 kg beras, total 10 kg beras. Jadi, zakat fitrah dikenakan karena seseorang adalah muslim yang hidup di akhir Ramadan, bukan karena ia memiliki harta.
Sedangkan zakat mal adalah harta benda yang dimiliki seseorang dan dapat berkembang atau bertambah nilainya. Zakat ini dikenakan jika harta tersebut sudah mencapai nisab atau batas minimum harta wajib zakat dan dimiliki selama haul atau 1 tahun hijriah penuh. Adapun macam-macam harta yang menjadi objek zakat mal. Yang pertama ada emas dan perak. Itu termasuk perhiasan yang disimpan atau tabungan. Yang kedua ada uang dan simpanan di bank. Yang ketiga ada hasil perdagangan atau barang dagangan keuntungan usaha. Yang keempat hasil pertanian. Ada padi, gandum, jagung, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kelima ada hasil peternakan. Sapi, kambing, unta, dan ayam. Yang keenam ada hasil tambang dan sumber daya alam. Dan yang ketujuh ada investasi dan hasil sewa. Contohnya, seseorang memiliki uang tabungan sebesar 100 juta selama 1 tahun. Jika nisabnya setara 85 gram emas, maka 85 juta. Maka uang tersebut wajib dizakati 2,5%, yaitu 2.500.000. Jadi, zakat mal dikenakan atas kepemilikan harta yang berkembang dan mencapai batas tertentu, bukan karena status pribadi seperti zakat fitrah. Waktu pengeluaran zakat. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan dan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya, penentu waktu ini agar zakat fitrah dapat segera disalurkan kepada fakir miskin, sehingga mereka dapat ikut bergembira di hari raya. Waktu wajib saat memberikan zakat fitrah yaitu mulai terbenam matahari pada malam Idul Fitri, karena saat itu sudah masuk hari raya. Siapa yang hidup di waktu itu wajib dizakati fitrahnya. Contohnya, seorang muslim membayar zakat fitrah pada malam takbiran atau pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling dianjurkan. Sedangkan zakat mal tidak terikat oleh waktu bulan tertentu, tetapi tergantung pada kepemilikan harta seseorang. Zakat mal wajib dikeluarkan setelah harta tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun hijriah penuh. Contohnya, seseorang memiliki tabungan sebesar 100 juta sejak 1 Muharram 1446 Hijriah. Maka pada 1 Muharram 1447 Hijriah, ia wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% dikali 100 juta, sama dengan 2.500.000, meskipun bukan bulan Ramadan. Cukup sekian penjelasan saya tentang perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.